Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami temukan dalam ayat dan hadis-hadis Nabi 3 golongan jelas. Ini disepakati. Ada yang diselisih tapi saya tidak tulis di sini. Yang disepakati dari dulu sampai hari ini oleh Quran dan bahasa hadis, 3 golongan tidak boleh diberi amanah dan tidak boleh dipilih. Tidak boleh dipilih. Ini 3 golongan ini, kalau bahasa tidak boleh, bahasa agama itu paling rendah makruh dan paling tertinggi tentu adalah haram. Tidak boleh. Yang pertama adalah golongan terlarang, itu disebut dengan golongan orang kafir. Bukan non Islam, Pak ya? Golongan orang kafir. Golongan orang kafir, karena ini juga bahas ini sekarang ini. Sudah bahasa canggih-canggih. Janda ben sekarang tidak mau tunggu dibilang janda, non gadis. Ini lahir lagi kartu akan muncul. Kartu pengangguran berubah menjadi prakerja. Wih, nyaman istilahnya, ya. Luar biasa istilah-istilah ini, ya. Ya. Orang kafir, kalau kita bahasakan ini aneh juga ini sebenarnya. Kalau barusan saya dapat ini istilah yang begini muncul. Kalau kita lihat itu pembahasannya para ulama, tidak pernah ada orang menyebut orang kafir itu non Islam. Orang kafir, orang kafir. Coba lihat bahasa-bahasa Quran itu kan bahasa. Kemaksiatan yang pertama kali disebut oleh bahasa Quran dalam lembaran Quran adalah orang kafir. Dan Allah langsung bilang, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang kafir. Ya Allah sendiri yang bisa. Kalau ada orang mengatakan saya akan tempeleng, kalau ada orang bilang orang kafir, tempeleng itu Allah. Coba bayangkan itu rewanya orang sekarang, Pak. Rewanya itu, dia akan tempeleng kalau ada orang bilang kafir. Jadi bagaimana itu? Ada ribuan kata dalam Al-Quran yang menyebut kata-kata kafir dengan berbagai variasinya. Berbagai variasinya. Dan ini ada bab yang sekali menarik menurut saya. Ini sekaligus kita ungkap nanti dalam pembahasan apa kafir dan jenis-jenis kekafiran, siapa yang disebut kafir dan apa-apa menyebabkan kekafiran. Supaya kita paham betul ini istilah. Jangan dikecohkan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang liberal yang masuk dalam partai-partai tertentu atau masuk dalam ormas Islam tertentu, tapi sesungguhnya adalah membawa paham yang meracuni umat. Kemarin mas kan kita dengar bagaimana seorang kita di Nahdlatul Ulama namanya Bahsul Masail. Kajiannya adalah kajian Bahsul Masail. Beliau mengatakan bahwa saya tahu persis ada orang yang masuk hari ini di pembahasan Bahsul Masail adalah orang-orang yang liberal otaknya. Dan ini yang meracuni pemahaman ini. Sebenarnya saya tahu orang-orang NU saudara kita, saya kira tidak seburuk ini pemahamannya. Ada orang-orang meracuni dan ini yang menjadi pengendali di situ. Dan ini tentunya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat Al-Qur'annya saja. Cara jelas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Coba Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran ayat 28. La yattakhizul mu'minun. Tidak boleh orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir sebagai aulia. Jadi Allah menyebut kafir kan? La yattakhizul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak boleh orang-orang mukmin mengambil pemimpinnya, penolongnya, sahabatnya, kawannya, pendampingnya orang-orang kafir, lalu meninggalkan orang mukmin di sekelilingnya. Tidak boleh. Ini jelas bahasa Quran. Bahasa Quran jelas.
Tidak boleh orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpinnya. Bahkan bukan cuma orang kafir di sini sekalian. Disebutkan juga oleh Al-Qur'an, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattahizu aba'akum." Jangan kalian wahai orang beriman mengambil aba'akum, bapak-bapak kalian, nenek-nenek kalian, siapapun yang lebih tua dari kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, aulia, menjadi pemimpin, istahabbul kufra, yang mencintai kekafiran. Tidak dia kafir, dia orang mukmin, tetap dia mukmin, karena tidak boleh mengkafirkan orang mukmin, tidak boleh, kecuali terpenuhi syarat-syarat. Ya, ada bab at-takfir, bab mengkafirkan orang tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh kita menganggap tidak kafir orang kafir itu juga sama hukumnya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Dan siapa yang menuduh orang mukmin sebagai kafir, ini juga bermasalah akidahnya. Tidak boleh menuduh ini kafir. Tidak boleh juga mengatakan bahwa kalau orang kafir, bahwa tidak dikatakan orang kafir, kafir. Di sini Allah menyebutkan, wahai orang beriman, jangan kalian mengambil pemimpin dari bapakmu sendiri, bapakmu, nenekmu, kakekmu, dan saudara-saudaramu, bapakmu, saudaramu, bapakmu, saudaramu, kakekmu, nenekmu. Jangan kau ambil jadi pemimpin. Ini istahabbul kufra, kalau dia senang pada kekafiran. Kalau ada pemimpin mas kalian orang Islam, tapi bergandeng tangan dengan orang kafir, meminta pertolongan dengan orang kafir, berpelukan mesra dengan orang kafir, menolong orang kafir, memuliakan orang kafir, membantu orang kafir, menolong agamanya orang kafir, tidak boleh. Coba bukalah Quran ini dengan sangat jelas sekali, sangat sekali. Bahkan Allah mengancam di sini, wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Siapa melakukan demikian, maka dia tidak ragu, itulah orang yang paling zalim. Itulah orang yang menzalimi dirinya. Hari ini mas kalian, banyak orang Islam, mereknya di Islam, tapi sebenarnya partainya partai ala orang kafir. Karena orang kafir sekalian menyerang Islam, kalau langsung mereknya orang ketahuan, tapi memakai merek-merek yang tidak jelas, tapi sebenarnya orang-orang kafir di dalamnya, yang mereka usung adalah kekafiran. Contoh, membenci syariat-syariat Islam, bukankah kekafiran? Bukankah kekafiran mas kalian kalau mengatakan bahwa kondek lebih mulia daripada jilbab? Bukankah kekafiran? Bukankah membenci kepada keislaman kalau misalnya suara azan diatur-atur dan dibenci? Bukankah kekafiran mengatakan bahwa pergi haji itu pemborosan? Bukankah sebagian bagi kekafiran kalau mengatakan bahwa tidak usah menyembelih hewan kurban itu mengotori masjid? Bukankah kekafiran kalau menghalalkan LGBT yang Allah haramkan? Bukankah kekafiran kalau apa yang Allah haramkan lalu kita menjadi halalkan, apa yang Allah halalkan lalu kita menjadi tidak boleh? Dan ini sudah rahasia umum di depan kita sekalian. Oleh karena itu, maka ini mohon saudaraku orang Islam yang sadar-sadar begini jangan menjadi alat. Saudaraku jangan menjadi senjata-senjata orang di musuh-musuh Islam, lalu mengambil saudaranya sebagai alat. Dibodoh-bodohi kita. Berapa umur kita? Berapa rezeki yang kita dapat dari situ? Ini saudaraku yang dengar masalah ini, mohon tobat-tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian memberikan dukungan meskipun satu partai meskipun satu tetangga satu suku, satu golongan, enggak boleh. Akidah menjadi patokan yang paling terpenting. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, tidak jelas siapa di antara dua ini mas. 01 siapa di belakangnya, 02 siapa di belakangnya. Kalau 01 sekalian, saya kira tidak ada yang sempurna ini orangnya, tapi siapa di baliknya?
Siapa di baliknya kita saya kira jelas sekali. Dan termasuk ini partai-partai yang mengusung itu. Apa yang mereka cari? Kecuali sekalian adalah kekuasaan yang tidak lagi berorientasi pada keselamatan dunia akhirat. Untuk itu yang sekalian rahmati Allah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattahizul yahuda. Jangan kau jadikan Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'duhum. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai awliyamu, sebagai pemimpinmu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang membela Nasara? Jelas-jelas ya. Coba sekalian ketika diputuskan kemarin ini bahsul masail tentang bahwa jangan menyatakan kafir kepada orang-orang yang kafir seperti Hindu, Buddha dan seterusnya yang mengatakan kafir, tapi sebut dalam Islam. Partai apa yang paling bergembira? Partai apa yang mereka paling bersemangat? Nah, bilang ini betul, ini semangat nasionalisme, ini cinta NKRI. Coba, yang paling bersemangat di antara mereka tentu kita tahu bagaimana mereka memusuhi Islam, bagaimana mereka mengeluarkan dari Islam. Nah, karena itu jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, basyiril munafikin. Ini gembirakan, memang itu bahasa ancaman ini. Gembirakan orang munafik bi anna lahum azaban alima, dengan azab yang pedih. Alladzina yattahizunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang munafik ini, yakni menjadikan orang kafir sebagai aulia, pemimpin dan pembela mereka, min dunil mu'minin, meninggalkan orang-orang mukmin. Ya bertaguna indahumul izzah, mereka mencari kekuasaan, mereka mencari kemuliaan, padahal innal izzata lillahi jami'ah. Ketahuilah dan sadarilah, bukan cara begitu cara mencari kekuasaan. Ini ayat-ayat sekalian dan berbagai macam ayat yang sejenis dengannya. Hanya orang yang buta hatinya yang tidak mau terbuka ini memandang bahwa sekarang bereaksi orang-orang kafir dan konco-konconya untuk menyerang kaum muslimin lewat ini. Karena itu singakan pada kita, Pak, hati-hati keluarga tak. Nomor berapa dia usung, jangan diberi dukungan. Nomor berapa yang dia target, ya. Meskipun dia baik, tapi kalau nomor berapa dia dukung. Kalau dia mendukung orang yang menghancurkan Islam, maka bapak telah menabung risiko kerugian. Ya. Quran mengatakan, meskipun bapakmu, saudaramu, apalagi kau cuma sekampung ji. Ya, itu saya kira karena serangan-serangan ini mas Keno luar biasa. Ya, hati-hati juga Pak yang bawa karpet ke masjid, karena biasa itu kalau sudah pemilu ada orang yang ambil kembali karpet. Ya, ada yang terjadi, Bro. Ya, ada yang bawa beras, ada yang bawa gula. Kemarin ada yang membagi-bagi kudung. Ya. Mudah-mudahan tidak ada minta kembali kudung. Nah, kalau tidak menang, nah, hati-hati, ya, hati-hati dan beri. Itu yang pertama. Ya, antum saya kira jelas ya. Tidak usah saya bahasakan ini. Ya, antum bisa jelas mana pendukung kekafiran, mana yang mencintai Islam di antara nomor 1 dengan nomor 2. Timbang sendiri sekalian. Nah, kalau ada seperti itu mendahulukan keluarganya, ada keluargaku, ada sahabatku, ada tetanggaku, tapi tidak mendukung kepada kekuatan Islam, tinggalkan kalau akidah kita benar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini yang dilarang untuk dipilih, yakni orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan. Dilarang dalam hadis itu. Nabi sudah sampaikan ketika beliau hidup bahwa innakum satakhrisuna alal imarah. Penyakit yang akan muncul pada kalian nanti akan muncul berbahaya. Apa kata Nabi? Penyakit rakus dengan imarah, kekuasaan. Kata Nabi SAW, wasatakunu nadama yaumal qiyamah, dan tunggu kalian yang rakus seperti ini, ujungnya punya salah nanti di akhirat. Jadi hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, memberikan isyarat kepada kita, kalau ada orang yang rakus kekuasaan tidak boleh diberi. Bagaimana kalau semua mau? Karena menurut hadis Nabi SAW,
Wallahi, demi Allah subhanahu wa ta'ala, la nu'alli, kami tidak akan memberi amanah kepada ala hazal amal ahada sa'alahu. Jangan pernah memberi amanah ke pemimpinan seorang yang minta. Dan di sini juga dilarang wala ahadan haras alaih, dan tidak boleh memberikan kepada orang yang rakus terhadap kekuasaan. Ini yang kedua. Bagaimana ciri-ciri rakus? Bagaimana ciri-ciri dia mau sekali? Kalau ciri-cirinya mau sekalian, rakus mempergunakan segala cara untuk mendapatkan apa menjadi tujuannya. Itu ciri. Itu yang disebut oleh Nabi adalah penyakit yang disebut dengan satakhrisun. Bersemangat sekali, lomba sekali, tamak sekali dengan segala cara. Kalau perlu semua cara akidah kalau perlu dikorbankan sekalipun. Fatwa dijadikan sebagai kendaraan besar. Ini seperti ini. Lahirlah fatwa-fatwa untuk mendukung. Coba bayangkan ini, Pak. Belum pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia yang mau merubah-rubah istilah kafir dengan istilahkan dengan lain. Belum pernah ada. Tapi apa ini? Ini sebuah kepentingan menjelang 17 April. Untuk meraih hati dan pemilih orang-orang di luar Islam. Mereka ingin memeluk dengan diperhalus bahasanya. Tapi sebenarnya adalah tujuan-tujuan yang tidak benar, sehingga disebutkanlah Nabi SAW berbahaya. Ini penyakit yang Nabi SAW sudah tersebutkan bahwa innakum satakhrisuna alal imarah. Sangat aku khawatirkan penyakit yang akan muncul kalian adalah menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara sekalian, maka akidah pun dijadikan sebagai alat, bahkan dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan kaum muslimin sendiri. Ketika mereka sudah bergandengan tangan dengan orang-orang kafir, ini bagian tanda. Kalau semua sistem sudah dihalalkan, maka tentunya ini adalah tanda akan terjadinya bermasalah sekalian ketika sudah kehausan akan kekuasaan segala cara. Karena ini pertarungannya, Pak, bukan pertarungan biasa. Yang pilpres nanti tanggal 17 April ini bukan pertarungan seperti biasa-biasa. Ini adalah pertarungan hak dengan kebatilan. Antum salah, maka akan muncul nanti, kata Nabi SAW disebutkan di sini adalah yang disebut dengan nadamah. Akan muncul penyesalan yang besar. Kenapa? Telah memberikan hak suara yang tidak tepat. Dan yang ketiga, yang dilarang oleh Rasulullah SAW disebutkan di sini pada ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian an tu'addul amana ila ahliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberikan amanah kepada seseorang ila ahliha, kepada ahlinya. Berarti menurut Al-Quran tidak boleh memberikan kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya. Ini baik presiden, baik caleg, ya. Ini saya lihat banyak yang mau jadi pemimpin tapi mengurus saya dirinya, mengurus keluarganya sudah berantakan, mau memikul lagi amanah. Ya, ini akan terjadi nanti ini nadama nanti dari kiamat, penyesalan. Dan Nabi itu Al-Quran melarang, jangan kasih dirinya saya tidak bisa dia urus, bagaimana mengurus orang lain? Karena sekalian wajib bagi kita untuk memilih siapa akan menjadi wakil kita, siapa akan menjadi bahagian dari yang mengurusi kepentingan kita. Tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak layak. Tidak boleh. Tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak layak. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, man ista'mal rajulan ala isabati wa fi tilkal usabah, siapa yang memberikan pekerjaan kepada seseorang, ada orang yang lebih baik, padahal yang dia pilih bukan orang lebih baik. Maka apa kata Nabi SAW? Faqad hanallahu wa rasuluhu wal mu'minin. Sungguh dia telah melakukan pengkhianatan besar kepada Allah, pengkhianatan besar kepada Rasul, dan pengkhianatan besar kepada orang-orang mukmin. Hati-hati Pak, karena ini ada biasa unsur kedekatan dengan kita, unsur
fanatisme di hati kita, dan itu adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati, ada namanya penyakit Masailul Jahiliyah. Beliau tulis 128 perkara jahiliyah, termasuk diantaranya fanatisme kesukuan, fanatisme keturunan. Dan ini berbahaya ketika mendominasi. Orang diberi amanah karena dia dekat dengan saya, dia keturunan dengan saya, maka Quran batalkan semua itu. Quran batalkan meskipun abakmu, ikhwanmu, saudaramu, bapakmu, maka tidak boleh diberi. Kalau bukan ahlinya, karena dia mengkhianati kaum muslimin. Ya, itu saya kira Pak. Jadi di daerah mana nanti kita berada, wajib hukumnya di hati tak kuat, baru bapak coblos. Tidak boleh bilang saya dekat, ini paling sering silaturahim sama saya. Ada karpet nama masjid, ada sumbangannya, biar bayar sumbangannya kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena akan terjadi pertanggungjawaban dari apa yang kita pilih itu. Mudah-mudahan saya kira bermanfaat banyak sekali. Ini sekedar untuk kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang saya lihat sekarang ini masing-masing berjuang keluarganya, partainya, dia tidak pikirkan lagi agamanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.